Hai, di video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang dasar rumus tabung dan kerucut. Sebelumnya, perkenalkan, saya Umi Nikmatul Maula, dan nanti akan ada teman saya, Kak Atif Mastura, akan menjelaskan tentang dari mana sih rumus volume dan luas permukaan tabung dan kerucut ini. Pasti banyak yang sulit menghafal rumus-rumus itu kan, apalagi kalau menurut aku sih cukup panjang ya. Langsung saja ya. Baik, yang pertama kita akan membahas bangun ruang tabung. Di sekitar kita pasti banyak kita temui bangun ruang berbentuk tabung, seperti kaleng, toples, pipa, dan yang lainnya. Seperti pada gambar, tabung memiliki sisi alas dan sisi bagian tutup. Kemudian juga terdapat sisi lengkung atau yang biasa disebut dengan selimut. Sisi alas dan tutup tabung berbentuk lingkaran, sedangkan selimut tabung atau sisi lengkung tabung berbentuk persegi panjang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang volume tabung. Volume itu sama seperti dengan isi ataupun kapasitas. Rumus volume tabung adalah V sama dengan Pi R kuadrat T. V di sini adalah volume, R jari-jari, dan T adalah tinggi. Mungkin ada yang bingung, dari mana sih ini rumusnya? Nah, volume itu sama seperti luas alas dikalikan dengan tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, jadi kita akan memerlukan luas lingkaran. Nah, pasti teman-teman semua sudah tahu ya rumus lingkaran karena sudah pernah dipelajari dalam bangun datar 2 dimensi. Luas lingkaran adalah Pi R kuadrat, kemudian tinggi dirumuskan dengan T. Jadi volume tabung ini rumusnya Pi R kuadrat T. Bisa dipahami ya? Selanjutnya ada luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung berarti luas sisi alas tabung dijumlahkan dengan luas penutup tabung serta dijumlahkan dengan luas selimut tabung. Luas permukaan tabung ini memiliki rumus 2πr dalam kurung R plus T dengan keterangan LP adalah luas permukaan, R jari-jari, dan T adalah tinggi tabung. Luas permukaan tabung berarti luas 2 kali alas tabung, karena alas tabung dan tutup tabung itu bentuknya sama-sama lingkaran. Nah, rumus lingkaran sudah kita dapatkan dalam materi bangun datar 2 dimensi, yakni Pi R kuadrat. Jadi 2 kali luas alas itu 2 Pi R kuadrat dijumlahkan dengan luas selimut. Luas selimut memiliki rumus 2 Pi RT. Nah, jika kita sederhanakan, maka 2 Pi R kita keluarkan, kemudian dalam kurung kita jumlahkan R plus T. Agar lebih mudah dipahami, mari kita mencoba untuk mengerjakan beberapa soal. Soal 1 atau soal yang pertama, tentukan volume dari bangun tabung di atas. Nah, untuk penyelesaiannya, mari kita tulis dahulu apa yang diketahui dari soal. Pertama adalah R atau jari-jari. Pada soal atau pada gambar, tertera jari-jari adalah 14 cm. Kemudian T atau tinggi tabung 20 cm. Dan Pi sama dengan 22/7. Nah, Pi sendiri sebenarnya ada 22/7 dan juga 3,14. Tapi karena jari-jari di sini adalah 14 cm dan 14 merupakan kelipatan 7, maka Pi dalam soal ini akan menggunakan 22/7. Kemudian rumus volume. Volume sama dengan Pi R kuadrat T. Kita masukkan satu-satu. Pi 22/7, kemudian R kuadrat berarti 14 kuadrat dikalikan dengan tinggi tabung 20. Nah, 7 dan 14 bisa kita sederhanakan, bisa kita coret ya.
14 jadi 2, kemudian kita kalikan semuanya dan hasilnya adalah 12.320 cm kubik. Kemudian untuk contoh soal yang kedua. Sebuah toples berbentuk tabung memiliki jari-jari 20 cm dan tinggi 42 cm. Berapakah luas permukaannya? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Pertama, jari-jari 20 cm, kemudian tinggi 42 cm, dan pi 3,14. Pada soal ini kita menggunakan pi 3,14 karena jari-jari bukan kelipatan 7. Kita masukkan rumus luas permukaan. Luas permukaan sama dengan 2 pi r dalam kurung r plus t. Jadi kita tulis 2 kali 3,14 dikali 20 dalam kurung 20 plus 42. Nah, yang dalam kurung ini kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadinya 2 kali 3,14 kali 20 kali 62. Kita hitung dan hasilnya adalah 7.787,2 cm kuadrat. Bangun ruang selanjutnya adalah kerucut. Mungkin dari kalian ada yang beberapa melihat bangun kerucut ini seperti topi waktu ulang tahun. Masih ingat nggak? Bangun 3 dimensi yang memiliki alas lingkaran dengan 1 titik puncak. Untuk volume dari kerucut itu 1/3 dikali pi r kuadrat dikali t, dengan keterangan V adalah volume, R adalah jari-jari, dan T adalah tinggi. Sebenarnya volume kerucut ini berasal dari 1/3 dikalikan dengan volume tabung. Masih ingat kan yang sudah dijelaskan Kak Atif? Volume tabung kan pi r kuadrat dikali t. Dan karena ini kerucut yang memiliki 1 titik puncak, itu kan posisi mengerucut ke atas ya. Jadinya 1/3 itu didapat dari situ, dari perpotongan sisa-sisanya itu. Jadi yang bentuk kerucut itu sebenarnya 1/3 dari tabung. Dan karena 1/3 dikali volume tabung yaitu pi r kuadrat dikalikan t, jadi dapat disimpulkan bahwa volume dari kerucut adalah 1/3 dikali pi r kuadrat kali t. Untuk luas permukaan, rumusnya pi r dikalikan r tambah s. Dengan keterangan LP adalah luas permukaan, R adalah jari-jari, T adalah tinggi, S adalah sisi miring. Loh, kok di rumus gak ada tingginya? Bentar, kita pahami dulu. Pada gambar, kan itu R, T, dan ada sisi miring S. R-nya kan jari-jari, dengan T tinggi, dan S kan sisi miring. Ingat nggak sisi miring? Kita gunakan apa? Ya, kita gunakan dalil Pythagoras. Dalil Pythagoras yang umumnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, kita rubah menjadi R kuadrat ditambah T kuadrat sama dengan S kuadrat. Dan luas permukaan itu sebenarnya adalah luas alas ditambah luas selimut. Berbeda dengan luas permukaan pada tabung yang dibahas Kak Atif. Karena tabung memiliki 2 lingkaran atas dan bawah, kerucut hanya memiliki 1 lingkaran, yaitu pada alasnya. Jadinya luas alas ditambah selimut. Dengan keterangan luas alas adalah lingkaran. Jadi luas lingkaran ditambah selimut. Luas lingkaran pi r kuadrat dan luas selimut pi rs. Maka dari itu sama-sama punya pi r dan kita keluarkan pi r dalam kurung r plus s.
Paham kan? Selanjutnya adalah contoh soal. Tentukan volume kerucut tersebut. Pada gambar, kita perhatikan yuk. Gambar kerucut tersebut memiliki ala jari-jari 7 cm dan tinggi 24 cm. Kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Rumus volume adalah sepertiga kali Pi kali R kuadrat dikalikan T. Diketahui apanya dulu nih? Diketahui jari-jari 7 cm, tinggi 24 cm. Dan kita gunakan Pi 22/7 karena jari-jari kita adalah 7 agar bisa dicoret-coret. Ini bisa mempermudah dalam penghitungan kita. Kita masukkan sepertiga dikali 22/7 yang dari Pi nya tersebut, terus R nya kita masukkan 7 dikalikan 7 dikalikan 24. 24 itu didapat dari tinggi. Setelah kita tulis keseluruhan, kita coret yang bisa dicoret. 7 yang di jari-jari kita coret dengan penyebutnya Pi. Sepertiga, 3 nya kita coret dengan 24. 24 jadinya sisa 8. Kita tulis 8 di sampingnya. Jadinya tinggal apa? Tinggal 22 dikalikan 7 dan dikalikan 8. Soal kedua adalah tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Kita gunakan gambar yang sama ya. Gambar dengan jari-jari 7 dan tinggi 24. Kita tulis rumus dulu. Luas permukaan rumusnya adalah PR dikalikan R plus S. R plus S nya dalam kurung. Diketahui jari-jari 7 cm, tingginya 24, Pi 22/7, dan S nya kita cari dulu. Kita gunakan rumus Pythagoras. Rumus awal Pythagoras kalau di segitiga tersebut kan jadinya S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita pindah luaskan. Jadinya S atau sisi miring sama dengan akar dari jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jari-jarinya 7 dan tingginya 24. Jadinya akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 7 kuadrat itu 49. Kalau nggak percaya coba kalkulator. Dan 24 kuadrat adalah 576. 49 ditambah 576 yaitu 625 yang kita akarkan jadi 25. Nah, 25 ini buat apa? 25 ini kita masukkan ke rumus awal. Rumus awal luas permukaan. Kan rumus awalnya kan PR dikalikan R ditambah S. Pi nya 22/7. R nya kan 7. Kita buat kurung R tambah S. Jadinya 7 tambah 25 sama dengan, karena di bawah itu kan ada sama-sama mulai 7 yang R yang awal itu jadinya 7 dicoret dengan sama-sama 7, dan 7 ditambah 7 yang akhir itu ditambah dijumlahkan dengan 25 karena yang di dalam kurung itu didahulukan. 7 ditambah 25 yaitu 32. Jadinya 22 dikalikan 32 dan menghasilkan 704 cm kuadrat. Sampai sini paham kan? Nah, itulah asal dari mana sih rumus tabung dan kerucut. Kalau ada pertanyaan boleh banget ditaruh di kolom komentar. Tapi kalau sudah paham, alhamdulillah. Saya mewakili teman saya Kak Atif pamit undur diri. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.